Shalom saudara, puji Tuhan hari ini kita berkesempatan lagi berjumpa melalui program Gema, Gerakan Merenungkan Alkitab. Pastikan jikalau saudara diberkati melalui program ini, jangan untuk diri sendiri, saudara bisa share ke teman-teman, saudara bisa share ke rekan kantor, atau siapapun buat orang-orang yang memerlukan Tuhan dan kasih Tuhan dalam hidup mereka masing-masing. Hari ini kita akan melihat satu kisah yang menurut saya kisah yang sangat penting antara percakapan Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Tentu sama-sama kalau kita pernah membaca Alkitab atau mendengar kisah ini menjadi sebuah kajian-kajian dalam teologi, berbagai macam teologi, karena ada pertanyaan-pertanyaan yang diminta oleh Nikodemus kepada Tuhan Yesus untuk Yesus sendiri menjawabnya. Yang kita tahu Nikodemus adalah seorang pengajar agama Yahudi ketika itu. Mari sama-sama kita membaca satu pernyataan penting dari Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-10. Dikatakan demikian, Yohanes pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-10. Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu?" Tanda tanya. Ini menjadi satu catatan penting, bukan kita mendiskreditkan sebuah profesi guru atau pengajar-pengajar sekolah Alkitab manapun. Kita menghargai hal-hal itu karena orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk mewartakan Injil, memberitakan Injil melalui kajian-kajian yang sifatnya teologis yang diberikan kepada murid-murid atau mahasiswa di sekolah-sekolah Alkitab dan sekolah-sekolah teologi. Kita bersyukur untuk hal itu, saudara-saudara. Namun di satu sisi yang lain, ternyata yang dihadapi adalah sudut pandang atau pemahaman yang keliru ketika Nikodemus bertanya tentang sesuatu yang penting menurut saya. Kalau saudara baca di sepanjang Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, mulai ayat yang pertama sampai yang terakhir, sampai 21 misalnya ya. Ketika itu waktu Nikodemus datang menemui Tuhan Yesus, dia berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah," katanya, "sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Ini pernyataan dari seorang Nikodemus, pengajar agama Yahudi atau pemimpin agama Yahudi ketika itu. Nah kemudian Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia nggak bisa melihat kerajaan Allah." Kemudian Nikodemus bertanya lagi, "Bagaimana mungkin seorang yang dilahirkan kalau ia sudah tua?" Nah ini sudut pandang ini berbeda. Apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus sajikan, apa yang Yesus presentasikan kepada Nikodemus adalah bahasa Tuhan, bahasa yang tidak bisa dimengerti dengan pikiran saudara-saudara. Kita harus menyamakan frekuensinya, kita harus menyamakan apa yang dikatakan Yesus hanya satu dengan cara kita berkata, "Aku percaya Tuhan, aku beriman tentang hal itu." Nggak bisa mungkin, bagaimana mungkin? Makanya tadi ada pertanyaan dari Nikodemus, bagaimana mungkin kalau orang yang sudah tua, dapatkah ia masuk ke dalam rahim ibunya kemudian dilahirkan kembali? Kemudian Yesus memberikan penjelasan secara detail dan katanya bahwa jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan katanya apa yang dilahirkan dari daging itu daging, apa yang dilahirkan dari roh itu adalah roh. Ini bicara sudut pandang. Yesus berkata-kata atau membahasakan apa yang dia presentasikan kepada Nikodemus adalah sesuatu yang sifatnya ilahi, yang tidak akan pernah bisa nyambung dengan pikiran. Hanya saudara berkata, "Ya Tuhan, aku percaya," atau "aku beriman kepada apa yang Kau katakan." Karena perkataan Yesus mengandung pengertian yang mendalam. Perkataan Yesus adalah firman yang keluar dari mulut Allah yang akan membuat kita pada akhirnya setelah kita berkata, "Aku percaya Tuhan," maka firman itu akan bekerja menjadi rema dalam hidup kita. Waktu pewahyuan itu turun atas kita, maka Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk mengerti apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Maka hari ini kalau saudara mendengar sesuatu atau membaca firman Tuhan, saudara belum mengerti, mintalah kepada Roh Kudus untuk supaya saudara dibukakan sesuatu yang kelihatan mungkin masih tersembunyi, supaya roh hikmat dan wahyu itu akan bekerja dalam hidup saudara.
Kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi kehidupan kita dan menjadi pedoman dalam hidup kita untuk melewati hidup yang penuh dengan tantangan ini bersama dengan Tuhan. Miliki sudut pandang yang benar karena kita dipanggil memang untuk menjadi serupa dan segambar seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita datang pada Tuhan dan berdoa. Bapa, terima kasih hari ini kami mempelajari firman-Mu, bahwa kami harus sefrekuensi dengan Engkau, Tuhan, memiliki sudut pandang yang benar, memiliki pemahaman yang benar. Oleh sebab itu hamba-Mu berdoa, Tuhan, berikan kepada kami semua pemirsa Gema roh hikmat dan wahyu, supaya kami menangkap apa yang dikatakan firman-Mu kepada masing-masing kami. Karena kami percaya waktu firman-Mu menjadi bagian dalam hidup kami, menjadi rema dalam hidup kami, maka sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang sulit dipahami kami jadi mengerti, karena Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua.